Assalamualaikum lur, kali ini saya mau golet bodolan ini lur. Sedikit mau edukasi tentang sampah rumah tangga yang bisa dijadikan duit lur. Kita mulai dengan contoh kecil lur. Nah, seperti botol-botol bekas minyak goreng. Nah, ini bisa dijadikan uang ini lur. Jadi kalau ibu-ibu duwe bodolan kayak gini di rumah ini, sebaiknya dikumpulin untuk dijadikan uang. Jangan malu, gengsi atau apa itulah yang namanya gengsi itu dibuang. Karena kalau kita kumpulin beginian bisa menghasilkan duit lur. Kan biasanya ada sampah-sampah di rumah itu banyak lah yang punya begini di rumah. Pasti kebanyakan diobongin, dibakar. Nah, kan rugi lur kalau cuma diobong, kalau betul dibakar. Nah, kalau dikumpulin kan bisa lama-lama kan, entah itu 1 minggu 1 kali kita kumpulin saat kita jual, 1 bulan kan lumayan bentuk investasi sampah. Nah, besi-besi begini lur. Nah, ini udah besi-besi berkarat yang begini pasti di rumah banyak lah, sedikit-sedikit pasti ada. Nah, kebanyakan saya deleng itu di sini cuma dibuang-buang, enggak uangnya mau, tapi ngumpulinya yang enggak mau. Nah, itu kan kesalahan pribadi tuh kalau begitu. Coba kalau uangnya mau, otak kita diputar. Nah, di sekeliling kita itu banyak yang bisa menghasilkan duit. Cuma otak kita yang enggak mampu menangkap. Banyak lur lah kerja yang bisa menjadikan uang. Nah, ini yang lebih mahal ini lur. Kalau yang begini ini lebih larang ini. Nah, karena ini masuknya ini tembaga ini lur. Coba kalian pisah-pisah dulu. Nggak usah dipisah, bisa kalian kumpul saja satu karung dalam satu tempat. Nanti kalau mau jual, suruh pembelinya yang misah. Masuknya plastik, besi, aluminium. Kalau aluminium itu contohnya panci-panci bolong ya lur. Kalau panci-panci bolong itu yang orang kadang lupa godok wedang itu kebablasan itu bolong itu lur. Nah, itu kan biasanya cuma dibuang aja di pipir. Nah, itu kita bisa kumpulin lur. Itu masuknya aluminium. Kalau untuk tembaga itu sebenarnya dari barang-barang elektronik, permesinan. Nah, itu kebanyakan ada unsur tembaganya. Banyak lur yang bisa dijadikan uang dari sampah. Kadang orang cuma bertaunya itu buang. Nah, padahal bisa didadikna duit lur. Kerjaan yang sepele tapi ada uangnya. Ya ini ngumpulin sampah. Boswik lewat lur. Nah, ini tempat-tempat sampah kayak gini lur biasanya itu mengandung unsur keuangan lur. Daripada di rumah-rumah gudang-gudang Anda itu bikin berserakan, coba dirapikan, dicari barang-barang yang enggak berguna, dikumpulin terus dijadikan uang.
gampang kok cari pembelinya, cuma tinggal panggil ke rumah pasti dia mau datang. Apalagi dikasih barang-barang beginian, waduh udah seneng. Kalau pembeli-pembeli rongsokan barang murah, besi tua, sampah, kalau ada bodolan-bodolan kompor, kipas angin, buku-buku yang sudah nggak dipakai, bekas belanjaan kayak bungkus bungkus karton lah, dari sejenis karton, nggak nyebutin merek, yang penting jenis-jenis karton, seng-seng bekas, blik. Kalau yang nggak tahu blik itu ya seng yang biasa dipakai orang-orang zaman dulu lah, itu pakainya blik. Bekas-bekas cat, kaleng-kaleng cat itu lur, kalau habis ngecat kan ada kalengnya itu itu bisa dijual bijian. Yang penting jangan bekas pecahan keramik. Kalau pecahan keramik itu nggak payu lur. Kalau botol ya bisa, itu botol-botol kayak bekas marjan ya sekitar botol-botol itulah yang kecap, saus, itu laku lur, tapi nggak mahal. Tapi kalau dikumpulin akeh kan jadinya banyak juga duitnya lur. Mungkin sekian ya informasi tentang peluang usaha, bukan peluang usaha, peluang ngumpulin duit dari sampah-sampah rumah tangga. Banyak jenisnya lur, tinggal kemauan kita aja yang mau ngumpulin atau cuma malas, atau cuma mau uangnya aja. Kebanyakan kan cuma mau duitnya aja, ngumpulinya itu awang-awangan. Kebanyakan itu orang pada awang-awangan, pada males. Daripada bingung-bingung cari uang, cari kerjaan, di sekitar kita aja udah banyak menghasilkan uang, tinggal kitanya aja yang bisa mengolah pikir cara menghasilkan uangnya gimana. Kalau lebih produktif, lebih kreatif, nggak pusing lur cari uang. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat dan terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.